Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratal muhtaramin, para jamaah rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas satu hikmah yang diberi titel judul rahasia kekasih Allah, atau tidak semua orang diperkenankan bertemu dengan kekasih Allah, tidak semua orang diperkenankan mengenal kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhana man lam yaj'al ad-dalila ala awliyaihi illa min haitsu ad-dalil alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada ay yuwassilahu ilaih. Subhana man lam yaj'al ad-dalila ala awliyaihi, maha suci Allah yang sengaja tidak mengadakan satu bukti, satu tanda untuk para kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah, illa min haitsud dalil alaih, kecuali sekedar untuk mengenal kepadanya. Walam yusil ilaihim illa man arada ayyuwassilahu ilaih, sebagaimana tidak menyampaikan, mempertemukan dengan mereka para wali kecuali pada orang yang akan disampaikan kepada Allah. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, hikmah niki diawali dengan kata-kata subhana. Kalau dalam kajian tafsir, kata subhana niku menunjukkan sesuatu yang akan dibahas setelahnya adalah hal yang luar biasa hebatnya, sesuatu yang kadang-kadang nalar kita tidak mampu mencernanya karena keterbatasan akal kita. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengawali dengan kata-kata subhana. Memang keberadaan wali niku susah dikenal, susah diketahui, bahkan teng sarah niku mengenal wali niku lebih susah dibandingkan mengenal Allah. Karena kalau ingin mengenal Allah, tanda-tandanya banyak, tapi untuk wali Allah tidak memberi tanda-tanda. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah pasnya kalau kita mengingat kembali dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah dawuh, innallaha katama sittatan fi sittatin,
Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Pertama, katamar ridha fit ta'at, wa katamal ghadabu fi maksiat, wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan, wa katama awliya'ahu fima bainan nas, wa katamal maut fil umri, wa katama salatal wusta fis salawat. Satu-satu kita coba mencerna. Pertama, katamallahu ar-ridha fit ta'at. Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Maksudnya nopo? Agar kita manusia ini tidak menyia-nyiakan ketaatan sekalipun itu kecil, agar kita tidak sembrono terhadap ketaatan sekalipun itu nilainya tidak besar. Berapa banyak Allah memberikan ridhonya kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu melakukan ketaatan-ketaatan kecil. Sebab biasanya yang kecil itu lebih mudah ikhlas dibandingkan yang besar. Umroh besar, haji besar, butuh biaya. Boten berarti umroh ndak bagus, bagus sekali. Niki yang sunnah-sunnah. Tapi kadang-kadang orang menyingkirkan duri dari jalan, justru di situ Allah ridho. Kadang-kadang ada seorang santri futuh, pinter, dia dibuka ilmunya gara-gara dia sering membersihkan WC. WC-nya kan konco-konco nih teman-temannya. Ini hal-hal yang kecil. Tentu kita masih mengingat sebuah kisah bagaimana seorang pekerja sosial kemasyarakatan yang kalau disingkat menjadi PSK. Jadi nggak enak kalau mau ngomong pekerja sosial kemasyarakatan, jadi kan lebih bagus PSK. Ada seorang PSK ketika dia pulang dari bekerja, kemudian dia melihat apa mbak? Melihat anjing yang kehausan, lantas dia melakukan ketaatan kecil dengan memberi minum anjing tersebut. Apa yang terjadi pada PSK tersebut? Allah ridho, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ini namanya ketaatan-ketaatan kecil. Allah merahasiakan di mana Allah ridho kita tidak tahu. Makanya jangan melewatkan ketaatan-ketaatan sekalipun itu ketaatan yang kecil. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, yang kedua, Allah merahasiakan ghadabnya, murkanya dalam kemaksiatan. Jangan dikira Allah hanya murka pada maksiat-maksiat besar. Kadang-kadang maksiat kecil pun Allah murka. Di mana letak kemurkaan Allah? Ketika kita melakukan kemaksiatan. Jangan menilai maksiat itu besar atau kecil, tapi melihatlah siapa yang kita maksiati. Ada seorang ahli ibadah perempuan, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara dia lupa memberi makan kucingnya sehingga kucingnya mati. Niki namanya Allah murka di dalam kemaksiatan. Satu contoh, saya kadang-kadang nggak enak sama mbak-mbak itu, sama ibu-ibu. Kok ibu-ibu terus contohnya? Kitab niku banyaknya ibu-ibu contohnya, karena yang paling sabar untuk dijadikan contoh itu adalah ibu-ibu. Mas-mas kan tersinggungan kalau dijadikan contoh. Ada ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada sahabat yang matur kepada baginda Rasul, matur perihal tentang seorang perempuan. Beliau matur, ya Rasulullah, ada seorang perempuan fulanah, biasanya tidak disebut namanya tapi disebut fulanah. Fulanah niki ya Rasul adalah seorang perempuan yang ahli ibadah,
bukan hanya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah ia lakukan. Sholat sunnahnya hebat, sedekah sunnahnya hebat, puasa sunnahnya hebat. Pendek kata, perempuan ini luar biasa ibadahnya. Tapi ya Rasul, perempuan ini mulutnya sering, nggak enak ya Pak, perempuan ini sering menyakiti hati tetangganya. Apa jawab baginda Rasul? Hiya finnar, dia ada di dalam neraka. Kemudian sahabat niku matur lagi, ya Rasulullah, seorang perempuan yang bernama Fulanah, dia ibadahnya minimalis. Minimalis itu maksudnya minimal sekali. Sholatnya mau sekedar sholat wajib, puasa wajib, sedekahnya juga sedekah wajib. Pokoknya dia hanya melakukan yang wajib-wajib. Hanya saja dia pernah bersedekah dengan akid, dengan sepotong keju, itu pun tidak berharga. Tapi ya Rasul, perempuan ini tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Di manakah posisi perempuan ini kelak? Hiya fil jannah, perempuan ini kelak akan berada di dalam surga. Ini namanya jangan pernah meremehkan ketaatan sekalipun itu kecil. Ngerasani ae gak popo lu, ngerasani ae. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin kalau baca kitab Bidayatul Hidayah karangannya Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadis Mu'ad bin Jabal. Suatu saat Mu'ad bin Jabal niku diminta oleh salah seorang kawannya untuk bercerita tentang wasiat Rasul. Kemudian Mu'ad sampai pingsan, menangis beliau mengingat Rasulullah. Kemudian beliau bercerita panjang lebar. Silahkan mbak-mbak, mas-mas, rujuk sendiri ke kitab Bidayatul Hidayah bab akhir-akhir. Saya hanya sampaikan satu. Allah itu menciptakan malaikat-malaikat jumlahnya 7 sebelum Allah menciptakan langit yang 7. Dan ketujuh malaikat ini oleh Allah dijadikan sebagai bawab, penjaga pintu-pintu langit. Akhirnya malaikat hafadhah membawa amalnya seorang yang luar biasa bagusnya. Amal-amal wajib, amal-amal sunnah pahalanya besar sekali. Tapi begitu di langit pertama, pintu langit yang pertama, malaikat penjaga niku mengatakan, kifu, berhentilah kalian. Apa yang kalian bawa? Kemudian malaikat hafadhah itu menjawab, saya membawa amalnya si fulan. Bagus sekali malaikat. Luar biasa. Saya tak periksa, kata malaikat. Kemudian setelah diperiksa, niki mungkin yang dipelajari hadis ini mungkin munculnya detektor niki. Nah, kalau mau masuk ke bandara kan harus diteliti, jangan-jangan ada barang yang enggak jelas. Ada detektor, malaikat niku pegang, seret. Kemudian malaikat itu tiba-tiba bilang, lemparkan pahala amal orang ini ke wajahnya, karena tidak boleh melintas di pintu langit yang pertama, sebab pemilik amal ini adalah sahibul ghibah, orang yang suka ngerasani. Jadi orang yang seneng ngerasaniku di langit pertama saja sudah rontok, gak bisa masuk, gak bisa sampai ke langit kedua, apalagi sampai diterima oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama Allah merahasiakan ridho di dalam ketaatan, yang kedua Allah merahasiakan ghadab di dalam kemaksiatan. Yang ketiga, Allah wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kadang-kadang di kampung-kampung kita itu untuk mencari Ramadan, karena sudah alim, sudah pintar, tahu rumus, jujub.
Jujuk itu pripun? Langsung kalau dirungkut gimana? Langsung biasanya selikur, 23, 25, 27, 29. Yang kemungkinan besar adalah 27. Bahkan ada yang rumus yang diberikan oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili itu, kalau mulai hari ini maka Lailatul Qadarnya hari ini. Sehingga masjid-masjid di kampung itu iktikaf penuh pada malam-malam ganjil, malam-malam ganep biasanya ndak ada. Mereka menganggap Lailatul Qadar itu hanya berani muncul pada malam-malam ganjil. Kata Sayyidina Umar, Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Intinya agar orang itu mencari Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Ramadan semenjak malam pertama sampai malam terakhir. Nek ngoten insyaallah angsal Lailatul Qadar pun kita percepat. Yang keempat, dawuhipun Sayyidina Umar adalah wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Niki hikmah kita. Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya Allah di tengah-tengah masyarakat. Ini diantara kita ini ada loh walinya Allah, tapi kita tidak tahu mana yang walinya Allah. Yang merasa walinya Allah ngacungin nggak ada, sebab susah melihat walinya Allah karena mereka makan bersama kita, mereka minum bersama kita, mereka kadang-kadang susah, sedih, kena musibah juga sama seperti kita. Kenapa Allah merahasiakan kekasih-kekasih Allah itu di tengah masyarakat? Agar kita tidak gampang-gampang meremehkan, apalagi melecehkan orang lain. Siapa tahu dia adalah kekasih Allah. Dengan lantang Allah dawuh, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minkunna. Jangan ada pelecehan, jangan ada peremehan terhadap orang lain, bisa-bisa dia adalah kekasihnya Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ada seorang tokoh yang bernama Syekh Junaid Abul Qasim Al-Junaidi. Abul Qasim Al-Junaidi niki suatu saat ketika beliau takziah, beliau melihat ada seorang laki-laki, dia kerjanya ngemis, meminta-minta. Dalam hatinya nggak sampai diucapkan, dalam hatinya dia bilang, loh, seandainya pemuda itu bekerja, maka dia akan mulia, tidak meminta-minta. Kalau kalian panjenengan kan sering ngoten niku, ketika naik mobil ada seorang pemuda minta-minta, pancen males, coba wong badannya kuat seperti itu, nggak ngasih uang, namun ngasih komentar. Kita kan seringnya nggak ngasih uang tapi ngasih komentar. Lah Syekh Junaid itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, hanya sekedar dalam hatinya niku kerentek, seandainya pemuda ini bekerja dengan kekuatan badannya, maka dia tidak akan meminta-minta, menghinakan dirinya seperti itu. Selesai takziah, pulanglah beliau. Begitu pulang, sejak saat itu beliau tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, dan ibadahnya nggak tutuk seperti biasa-biasanya. Jenengan kan kadang-kadang mengalami seperti itu. Kadang-kadang sholat niku nikmat, kadang-kadang sholat niku terasa pokoknya ada perasaan yang betul-betul tenang. Kok tiba-tiba nggak merasakan nikmat? Oh, ini pasti ada masalah. Makanya Syekh Junaid kemudian beliau melakukan riyadhah, melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kenapa beliau tidak bisa menyelesaikan ibadahnya sebagaimana yang lalu-lalu? Di tengah beliau riyadhah, beliau bermimpi
ada seorang yang meninggal kemudian digotong dibawa ke depannya Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi, dan mayit itu kemudian dibuka kafannya, dan ternyata mayit itu adalah pemuda yang dikerentekkan oleh Syekh Junaid itu. Kemudian para orang yang mikul, yang menghantarkan mayit niku berkata dengan kata-kata kasar, bahasa rungkutnya badoken mayit ini, atau bahasa halusnya silahkan didahar mayit niki. Orang pinter langsung paham dan terbangun, dan dia langsung membaca ayat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini cacat untuk wala yaghtab ba'dukum ba'da. Makanya beliau langsung, ya Allah, ini yang membuat ibadah saya tidak terasa nikmat, karena saya pernah komentar dalam hati pada orang itu. Lah kula kali panjenengan bukan hanya komentar, tapi komentar dalam hati boten, tapi langsung ngerasani bagaimana bisa nikmat ibadah kita. Makanya ya Allah, kalau ngaji tasawuf niku gak ada benernya amal kita bapak-bapak. Kalau nggak ngaji tasawuf kok kayaknya kita sudah wapi gini, ternyata hancur sudah seluruh pahala amal kita. Para rawuh yang sangat kula muliakan, karena pingin meminta maaf, akhirnya Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi mencari orang tersebut untuk meminta ridho, untuk meminta maaf. Kemudian ketemulah sang pemuda itu di pinggir sungai sedang mengkais-kais sisa makanan kulit semangka. Orang ini kemudian begitu Syekh Junaid datang, noleh apa mau ngerasani aku lah kita, gak cukup kemarin itu ngerasani saya. Subhanallah, ternyata dia adalah kekasihnya Allah. Kemudian Syekh Junaid meminta maaf, memohon ampun kepada Allah, dan akhirnya sejak saat itu beliau kemudian merasakan nikmatnya beribadah. Niki Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya Allah di tengah-tengah masyarakat. Wonten seorang sultan. Suatu saat sultan ini merasa ndak enak di istananya. Dia merasa nggak betah di istananya. Ada tarikan untuk keluar dari istananya. Maka dia mengajak pengawalnya untuk keluar dari istana mencari angin atau apa. Begitu dia keluar, belum lama dia berjalan, di tengah jalan ia menemukan seorang laki-laki mati di pinggir jalan. Banyak orang yang tahu, ternyata tidak ada satu orang pun yang mau menolong mayit itu. Kemudian sang sultan ini berkata kepada orang, hei kalian, gimana kalian ini? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Wong ada orang mati kok nggak ada yang nolong. Semua orang kemudian berkata, syukur mati, syukur mampus, dia adalah seorang kafir sindik. Orang itu tidak tahu kalau ini adalah sultan. Apa maksudnya kafir sindik? Dia itu adalah seorang peminum khamr, dia adalah seorang laki-laki pezina, pekerjaannya membeli khamr dan membeli wanita-wanita nakal. Maka moh kami nolong dia. Akhirnya sultan niku mengatakan, saya adalah khalifah kalian. Oh, begitu tahu kalau dia khalifah, maka kalau kalian tidak mau menolong ini, tolonglah dia karena saya. Angkut dia, mari kita angkat dia ke rumah orang ini. Akhirnya karena menghormat pada pimpinannya, orang itu kemudian digotong, dibawa, bapak-bapak, ibu-ibu, diberikan kepada istrinya. Kemudian sultan ditinggal dengan pengawalnya di dalam rumah itu. Kemudian sang istri itu begitu suaminya sudah meninggal di depannya, dia tidak ngurusi suaminya, tapi dia kemudian berkata kepada sultan yang nolong itu, Anda pasti walinya Allah, Anda pasti kekasihnya Allah, karena Anda telah mengantarkan mayit suami saya. Kemudian sang sultan penasaran, dari mana saya punya pangkat wali? Ketahuilah wahai bapak, suami saya ini adalah walinya Allah, dan tidak ada yang kenal wali kecuali wali. La ya'riful wali illal wali.
maka jenengan pasti walinya Allah, karena saya yakin, hakul yakin suami saya ini walinya Allah. Katanya Sultan itu, wali dari mana mbok? Orang-orang gak gelem nolong, itu gara-gara saya ditolong. Wis gak usah diteruskan nganggep suamimu wali. Seneng sih seneng, tapi ojo keterlaluan. Saking senengnya suami pada suaminya dianggap wali, walinya murid, wali anak-anaknya mungkin. Boten ibu-ibu, bapak-bapak. Begini Sultan, orang-orang menganggap suami saya adalah orang jelek. Orang-orang menilai suami saya adalah peminum khamr. Orang-orang menilai suami saya adalah pembeli perempuan-perempuan nakal. Ketahuilah memang setiap hari suami saya pergi ke toko khamr untuk membeli khamr. Khamr itu kemudian dibawa pulang, bukan untuk diminum di rumah, tapi khamr itu kemudian dibuka tutupnya, dituangkan ke WC, dibuang ke WC. Dia berkata kepada saya, "Dek, saya tidak bisa berdakwah, tapi uang saya belikan khamr, minimal saya telah mengurangi jatah orang untuk minum khamr." Terus beli WTS itu gimana? Dia memang setiap malam membeli WTS, membooking WTS. Tapi setelah dibooking, setelah dibeli, dia bilang kepada WTS itu, kuncian kamarmu malam ini adalah hak saya. Tapi suami saya tidak di situ. Tapi suami saya keluar, pulang ke rumah, dan dia berkata, "Mas, kenapa Anda membeli WTS?" "Dek, saya bersyukur malam ini saya telah menyelamatkan satu pemuda dari satu WTS, dan saya telah mengurangi perzinahan malam ini." Terus sang istri ini gak kuat dengan kata-kata tetangganya. "Sudahlah Mas, sampaikan apa yang kamu lakukan itu terus terang di tengah-tengah masyarakat, biar masyarakat tidak salah menduga sampean. Nanti kalau sampean mati pasti sampean gak diramut oleh orang-orang." Makanya ibu-ibu jangan gampang ngomong nggih. Nek ngomong keturutan nih, keturutan betul, makanya nggak diramut oleh masyarakat. Akhirnya sang suami saya itu mengatakan, biar masyarakat tidak ngeramut saya, tapi yang ngeramut saya adalah Sultan yang akan mensolati saya. Para pejabat, para ulama-ulama pasti semuanya nyolati saya. Mendengar kata-kata ini, sang Sultan menangis. Kemudian dibawalah laki-laki ini ke istana, dirawat dengan sebaik mungkin, dihormati dengan sebaik-baiknya, dan Sultan menginstruksikan bahwa seluruh pejabat untuk ikut mensolati, seluruh tokoh masyarakat untuk ikut mensolati. Bapak-bapak, ibu-ibu, lebih bagus kita husnudzon kepada orang daripada suudzon. Ternyata dia adalah walinya Allah, ternyata dia adalah kekasihnya Allah. Pendek kata, kekasih-kekasihnya Allah itu tidak ingin masyhur. Kekasih-kekasihnya Allah itu tidak ingin terkenal, apalagi ngacung, "Hei, hati-hati, saya walinya Allah." Nggak mungkin dia walinya Allah. Ada seorang tokoh bernama Abu Bakar As-Saidalani. Niki ditulis dalam kitab Risalatul Kusyairiyah. Abu Bakar As-Saidalani niki menemukan makam walinya Allah, kekasihnya Allah yang bernama Asy-Syaikh Abu Bakar At-Tamastani. Asy-Syaikh Abu Bakar At-Tamastani niki adalah waliullah yang mastur, yang tertutup. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah kekasihnya Allah. Yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Abu Bakar As-Saidalani, kemudian beliau membeli nisan dan menulisi nisan itu dengan mengukir, "Telah dimakamkan di tempat ini kekasihnya Allah yang bernama Abu Bakar At-Tamastani. Semoga Allah merahmatinya." Ditancapkan nisan itu. Keesokannya hari, ketika Abu Bakar As-Saidalani datang ke makam itu, ternyata nisannya habis, dicolong orang.
Padahal nisan-nisan yang bagus di sampingnya itu ndak ada yang dicolong. Niki terjadi sebelum bombing akik loh. Kalau pas bombing akik mungkin diasah untuk jadi akik. Diambil oleh orang, kemudian besoknya beli lagi, diukir lagi, ditancapkan lagi, hilang lagi, beli lagi, ditancapkan lagi, hilang lagi. Akhirnya Syekh Abu Bakar As-Saidalani suwan kepada seorang yang ahli mukasyafah, Abu Ali Ad-Daqqaq. Dia matur perlihal bahwa dia membeli nisan sebanyak 3 kali, diukir dengan nama Syekh Abu Bakar At-Tamastani, ternyata nisannya itu hilang terus menerus. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, apa reaksi Abu Bakar Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq? Dia bilang, kamu itu gimana? Wong beliau tidak ingin terkenal, kamu malah memasyhur-masyhurkan beliau. Beliau enggak ridho dengan apa yang kamu lakukan. Makanya nisannya hilang karena beliau tidak ingin dikenal dan tidak ingin dilihat oleh orang. Kula jadi teringat para rawuh ketika kula menik jenengan pergi ke daerah Sumeneb niku, kalau yang melintasi apa nih, melintasi laut niku kan ada makam nggih Syekh Yusuf, Sayyid Yusuf. Sayyid Yusuf itu ditemukan oleh seorang waliullah bahwa beliau adalah waliullah. Katanya juru kuncinya itu, dulu Sayyid Yusuf itu ada cungkupnya. Jadi beliau berada di dalam sebuah bangunan. Tapi ternyata keesokan harinya makamnya itu pindah, geser. Pun boten usah mahal tuh, boten usah mikir jenengan mbak-mbak kok geser menakutkan gitu. Geser. Kemudian dicungkupi lagi, geser lagi. Ternyata yang membuat cungkup itu didatangi, saya ndak usah dikasih bangunan, biar saya langsung melihat langit. Terus versi yang kedua, kalau saya dikasih bangunan, nanti di situ ada cecak dan telek cecaknya jatuh ke tempat saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang banyak sekali kekasih-kekasihnya Allah. Kemarin kula niku gadah kenalan naminipun Habib Muhammad Al-Jufri di Jombang. Setiap malam Jumat pon beliau dan para habaib hadir di pondok dan di panti kami untuk membaca Simtud Duror sareng-sareng. Kemarin ketika kulo jalan-jalan dengan istri, mampir ke beliau, silaturahim ke beliau, kemudian beliau bercerita tentang cicitnya Syekhona Khalil yang bernama Ralilur, Khalilur Rahman naminipun. Wah, katanya Habib Muhammad itu, wah sekarang Ralilur tambah dadi Gus, tambah dadi pripun. Sekarang kalau ada orang sowan pasti dilempari, gak gelem disowani. Tapi saya alhamdulillah diterima. Bahkan saya dipanggil masuk, begitu saya masuk rokok sudah disiapkan, rokok kesukaan saya itu disiapkan, rokok Grendel. Jadi beliau sudah menyiapkan rokok Grendel kesukaan saya dan ada makanan-makanan. Saya bertanya kepada beliau, Rah, kok sudah ada rokok kesukaan saya, dari mana kamu dapat? Kata Ralilur itu, wes gak usah mikir, sing penting ono dan disebul mari, katanya. Terus yang ini tidak ingin, bukan ini yang ingin saya ceritakan, tapi yang ingin saya ceritakan akhir dari kata-kata Habib itu, Ralilur itu selama saya bertamu kepada beliau, wiritannya begini Gus, ya Latifu ya Latif ya Latifu lam tazal ultuf bina fima nazal, ya Latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin, ya Latifu lam tazal ultuf bina fima nazal, ya Latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin, ya Latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ini yang perlu digarisbawahi. Kekasih-kekasihnya Allah itu
dia hanya memikirkan hamba-hamba Allah yang lain. Dia hanya mendoakan orang-orang muslim yang lain. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kalau kula kali jenengan kan rata-rata doanya mulai pertama sampai terakhir niku kan untuk pribadi. Saat haji niku kula disadarkan oleh orang-orang jamaah dari Irak. Biasanya perbedaan jamaah umroh dan haji Indonesia dengan orang-orang Iran itu bedanya di doa, bukan di bahasanya, tapi diisi doanya. Kalau orang Indonesia itu, ya Allah, kulo, anak kulo, istri kulo, paman kulo, sawah kulo, bisnis kulo, mobil kulo, pokoknya kulo tok. Egois banget gitu, nggak ada orang lain. Tapi begitu kulo ikut tawaf, pokoknya masuk ke orang Pakistan, masuk ke orang Turki, masuk ke orang Iran, rata-rata doa mereka itu adalah doa-doa untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka berdoa untuk negaranya, mereka berdoa untuk orang-orang muslim, bukan hanya karena ada tali hubungan darah. Inilah wali-walinya Allah. Makanya kalau ada orang berdoa, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, berarti orang itu kemungkinan besar adalah walinya Allah. Tapi ini jenengan besok langsung berdoa ngeten mboten karena sudah tahu, karena pengen dianggap wali langsung besok Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, coba rasakan ketika panjenengan berdoa untuk diri jenengan dan berdoa untuk orang lain, rasanya pasti berbeda. Kalau enggak ikhlas, kita enggak mungkin kita mendoakan orang lain. Makanya seorang khotib itu begitu dia khutbah, di antara dua khutbah itu dia harus berdoa bukan untuk dirinya, tapi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dia harus berdoa untuk orang-orang muslim. Para rawuh niki tentang wali-walinya Allah. Dikembalikan kepada dawuh Sayyidina Umar, Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya Allah di tengah orang-orang muslim, di tengah orang-orang hadirin ingkang sangat kula mulyakaken. Selanjutnya Allah merahasiakan kematian di dalam umur. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan mati. Kadang-kadang sehat, tahu-tahu terdengar mati. Kadang-kadang sakitnya sudah lama, begitu keluarganya sudah agak bosan ngeramuk, tapi kok enggak mati? Mati. Astagfirullahaladzim, kok kadang-kadang ya Allah sehat-sehat, tahu-tahu besok sudah terdengar mati. Memang rahasia kematian itu Allah yang tahu, rahasianya Allah yang paham. Kenapa orang dirahasiakan kematian? Biar dia mempersiapkan kematian itu setiap saat. Ibnu Umar bercerita, suatu saat saya bersama dengan para sahabat di hadapan baginda Rasul. Kami duduk-duduk kunna juluzan indar Nabi. Kami bersama para kawan-kawan duduk di sisi Kanjeng Nabi. Idz ja'ahu rajulun minal ansor. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Fasallama ilan Nabi. Kemudian dia uluk salam kepada Kanjeng Nabi. Setelah dijawab oleh Kanjeng Nabi, pemuda Ansor ini kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdhal? Wahai baginda Rasul, mukmin yang seperti apakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Di redaksi yang lain, ayyul mu'minina akmalu imanan,
Mukmin yang seperti apa yang paling sempurna keimanannya? Jawabannya adalah sama, ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling bagus akhlaknya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula potong sekedap sebelum rajulun minal ansor niki meneruskan pertanyaannya tentang ahsanuhum khuluqan. Baru-baru ini kita dikagetkan oleh jihad. Jihad bukan fi sabilillah, jihad fi tamrin. Jihad di jalan tamrin, bukan jihad di jalan Allah. Jihad kok di jalan tamrin, ketemu Yusarinah lagi. Mereka menganggap mereka masuk surga. Mereka menganggap masuk surga dengan membunuh orang. Ini surga apa ini? Surga kok gampang sekali orang membunuh orang lantas masuk surga. Hanya sebagai renungan bersama, suatu saat di depan para sahabat Kanjeng Nabi dawuh begini, wahai sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, nggih ya Rasul, kami paham. Al-muflis man la dirham lahu. Yang dimaksud orang muflis adalah orang yang tidak punya dolar, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya rupiah. Itu namanya muflis, bangkrut. Ternyata kata Kanjeng Nabi bukan itu yang dimaksud muflis. Muflis itu adalah orang yang sowan kepada Allah dengan membawa setumpuk pahala amal, apakah itu sholat, apakah itu sodakoh, apakah itu zakat, apakah itu sholatul lail dan lain sebagainya. Dia banyak membawa pahala amal. Tapi sayangnya laki-laki ini qad syatama hada wa daraba hada wa qatala orang ini misui orang ini. Laki-laki itu, orang itu juga memukul orang ini juga berbuat dolim kepada orang ini, dan orang itu mengalirkan darah, wasafaka damahada, dia juga mengalirkan darahnya orang lain. Maka kelak di akhirat orang ini akan ditimbang kebaikannya, kemudian kebaikan-kebaikan itu akan dibagi terhadap orang-orang yang dipisui, orang yang dizalimi, orang yang pernah dipukul, orang yang pernah dibunuh. Kemudian ketika amal kebaikannya habis, maka amal kejelekan orang-orang itulah yang diberikan kepada orang itu, sehingga kalkulasi akhir di dalam dirinya tidak ada kebaikan sama sekali, justru penuh dengan kejelekan. Faturihat finnar, lantas ia dilemparkan ke dalam neraka, gagal masuk surga gara-gara salah tempat di jalan tamrin. Coba di jalan Allah kan bagus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang dibunuh itu orang Islam, yang dibunuh itu orang muslim. Nggih, pinter-pinternya yang nyuci otak niku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian tadi ayyul mu'minina afdhal ahsanuhum khuluqan. Begitu jawaban ini diterima oleh laki-laki Ansor ini, dia tidak berhenti, tapi dia kemudian bertanya lagi kepada baginda Rasul, wa ayyul mu'minina aqyas. Mukmin yang seperti apa ya Rasul yang paling cerdas? Kemudian Rasulullah menjawab, mukmin yang cerdas atau yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus mempersiapkan diri untuk hidup setelah kematian. Para rawuh, inilah ternyata orang mukmin yang paling cerdas. Mudah-mudahan kula kali panjenengan ditakdir
husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Allahumma tsabbit imanana, nawwir qulubana, Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil Islam, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Mugi-mugi husnul khatimah. Yang terakhir dawuhipun Sayyidina Umar, wa katama salatal wusta fis salawat. Allah merahasiakan solat wusta di antara solat-solat yang 5 waktu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Sudah disebut sholawat, tapi kemudian ada lafaz tersendiri yang disebut dengan solat wusta. Apa maksudnya? Solat wusta ini adalah solat yang paling utama di antara 5 solat itu. Manakah solat wusta ini? Wah niki perbedaan pendapatnya agak panjang, tapi yang jelas Allah merahasiakan solat wusta niku nopo agar kita menjaga seluruh solat yang 5 waktu. Ada yang bilang berdasarkan makna. Orang yang sering nih otak-atik niki, otak-atik maduk niki, wusta itu kan tengah-tengah, berarti rokaat tengah-tengah itu adalah maghrib, nggih, subuh 2 rokaat, yang lain 4 rokaat, tengah-tengah antara 2 dan 4 3. Oh berarti sholat maghrib, sholat maghrib. Ada yang bilang kak tutup maghrib opo anu isya lapo, sebab sholat isya itu adalah sholat paling malas dilakukan, sebab waktunya terlalu panjang. Kok engko ae sholat isya. Ada yang bilang sholat asar. Sholat asar itu apa? Waktunya sepak bola. Ini bagi penganut sepak bola di perjalanan wangil. Ada yang bilang sholat subuh dan lain sebagainya. Tapi menurut Sayyidina Umar, rahasianya Allah agar kita menjaga 5 waktu sholat tersebut. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, sebagai kesimpulan tengriku wonten ayat, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahsanun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak ada kekhawatiran dan tidak ada sedih. Khauf niku berkenaan dengan sesuatu yang akan terjadi. Takut, ngapain sampean nggak nikah? Oh nih aku nikah kok ya opo wedi ya. Ini takut terhadap sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi. Zanun walahum wala yahzanun itu adalah tidak ada perasaan sedih terhadap sesuatu yang telah terjadi. Pendek kata, kalau jenengan tidak punya khauf, tidak punya husn, berarti jenengan niki model walinya Allah. Tapi kalau masih berpikir besok saya makan apa, nah, gimana nanti kalau saya punya anak, oh potongan wali, nanti saya bertempat di mana, masih berpikir seperti itu, tutup potongan wali. Ini gampang nih. Yang kedua, ciri walinya Allah niku adalah innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Kalih niku, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu yang berkata, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Semua kan sudah mengatakan nggih, kula panjenengan yang hadir di sini sama-sama berkatakah Tuhan kita adalah Allah. Berarti satu tanda kewalian ada dalam jenengan niki. Tinggal istiqomah napa boten? Summas taqamu. Lah istiqomah niku yang susah. Banyak orang pingin menjadi guru tapi susah istiqomah. Banyak orang yang ingin menjadi ini, itu dan lain sebagainya, yang susah itu istiqomah. Kulo niku gadah kiai, sanes kiai kulo, tapi kiai ini istri kulo. Niku sampai tempat sholatnya niku lo nggak ganti-ganti, berada di sop nomor 2. Wis pokoknya kapling, jadi niku di kapling nggak pindah-pindah. Saking istiqomah. Niki summas taqamu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kesimpulan dari pertemuan kita ini,
walinya Allah niku mastur, tidak diketahui. Kalau kulo kali panjenengan dipertemukan dengan walinya Allah niku adalah satu anugerah yang luar biasa. Makanya disinilah kemudian orang-orang itu dalam dunia thariqah niku ketemu kali mursyid, ketemu dengan orang yang membimbing ruhani dia. Lah mursyid inilah yang akan membimbing hatinya menuju Allah. Karenanya tidak semua orang dipertemukan dengan mursyid, walaupun sebenarnya bolak-balik lewat gitu, tapi ada banyak yang tidak ikut thariqahnya. Masuk thariqah niku kenging nopo agar kita istiqomah oleh wiritan dan biasanya dapat bimbingan dari mursyid, karena mursyid ini adalah yang memilih, yang mengangkat. Tidak ada mursyid itu pemilihan mursyid, yang satu suara 35, yang satu suaranya 40, maka yang 40 yang diangkat jadi mursyid. Tidak. Mursyid ini biasanya ketika mursyid satu sudah wafat, maka dia langsung menunjuk penggantinya. Para rawuh, kalau kita dipertemukan mencari mursyid itu, kata Imam Al-Ghazali, susahnya seperti mencari jarum di tengah gelap gulita. Maka kalau kita dipertemukan dengan mursyid, berbahagialah kita, karena beliaulah warasatul anbiya yang akan membimbing rohani kita. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kita hari ini berbicara tentang wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah niku sebagaimana yang ditulis teng sarah niku, jenengan saged membaca, untuk mengenal waliullah itu lebih sukar daripada mengenal Allah, sebab Allah mudah dikenal dengan adanya bukti-bukti kebesaran, kekuasaan dan keindahan perbuatannya. Tetapi untuk mengetahui seorang makhluk yang sama-sama dengan engkau makan, minum dan menderita segala penderitaanmu, sungguh sangat sukar. Tetapi jika Allah memperkenalkan engkau dengan seorang wali, maka Allah menutupi sifat-sifat manusia biasanya dan memperlihatkan kepadamu keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada wali itu. Para rawuh dan seterusnya, monggo dibaca tersendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati nurani kita. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita dipertemukan dengan kekasih-kekasihnya Allah. Salah satunya adalah kalau kita ketemu dengan kekasih Allah itu, begitu kita bertemu bertatap muka dengan beliau, kita ingat Allah. Itu berarti orang yang mengingatkan kita kepada Allah itu dialah walinya Allah. Nih jenengan ketemu artis, ingat Allah, mas-mas, subhanallah, wahyu wirek, ya, berarti dia walinya Allah karena mengingatkan panjenengan kepada subhanallahnya awal, spontanitas, yang belakang itu yang paling inti, wahyu nih. Lantas mikir macam-macam niku sanis walinya Allah, waliyu syaiton nih. Para rawuh niki ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi sesarengan kalih hidayahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi katihim wahdinal husna bihurmatihim wa amit
وثبتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بحق هذا المجلس أن ترزقنا حسن المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا حسن المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله إنا نسألك بحق هذا المجلس أن تجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد. يا لطيف يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر الظالمين وقنا وإياهم شر الحاسدين وقنا وإياهم من مصائب الدنيا والدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.